Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamin. Ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Kembali kita mengenang nikmat Allah, menyebut nikmat Allah di pagi hari ini. Jemaah salat fajar, salat subuh Masjid An-Nur, lingkungan 8 Dalam Linang, bahwa Allah masih memilih kita untuk duduk di rumahnya. Masjid, musalla, surau adalah rumah Allah yang sepatutnya kita datangi 5 waktu sebetulnya ya. Sepatutnya kita datangi 5 waktu. Alhamdulillah. Dalam satu hadis dikatakan, orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, besar prioritas waktunya untuk memenuhi panggilan azan. Asya bi khair wa mata bi khair kana kayaumi waladatuhum. Orang itu hidup matinya akan dijaga Allah. Statusnya seperti anak baru lahir. Coba Pak ya. Statusnya seperti anak baru lahir. Artinya bersih dari dosa. Karena setiap langkah kita ke masjid, langkah kita pulang dari masjid itu menghanyutkan dosa. Duduk di masjid macam sekarang, ini menghanyutkan dosa. Jadi jangan bilang, mau datang, tak datang. Mau datang, datang, tak datang, tak datang. Bukan macam itu. Saya mesti datang. Itu maka Nabi mengatakan, kalau orang berbahu fadilat, keutamaan, datang sembahyang Isya dan subuh khususnya ya. Kalau mereka tahu, mereka mesti datang walaupun merangkak. Bayangkan macam anak baru lahir. Tidak ada orang yang pencinta masjid yang susah matinya, tidak ada tuh Pak. Yang kita lihat di mata kepala kita apa? Pencinta masjid senang matinya, mudah diurus Allah dengan baik. Tidak banyak masalah dengan dia. Subhanallah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan sudah masuk 10 ke terakhir. Nabi Muhammad 10 terakhir dan sahabat belum tidak tidur lagi tuh Pak. Tidak tidur. Malam diisi dengan Quran, dengan ibadat, Quran, ibadat, Quran, ibadat. Karena di 10 pertama, 10 kedua sudah dicas. Sudah dicas. Sudah 20 hari mencas. 10 terakhir membuktikan chargingnya, proses pencasnya macam mana. Subhanallah. Sebelum ini kita sudah disebutkan bahwa bulan Ramadan bulan mencas baterai. Mencas iman. Sepatutnya makin lama makin tercas lah ya, tercharging lah. Salah satu kaidah mereka mencas baterai iman salah satunya ya dengan Al-Quran. Dengan Quran. Qurannya perlu dibaca dan dibaca. Dalam Ramadan dan di luar Ramadan juga. Siang malam petang pagi. Waktu yang pergi kepada bukan Al-Quran ya, kepada yang sia-sia, kepada yang mubah, itu berdosa tuh Pak. Apalagi 10 terakhir Ramadan. Waktu semakin mahal. Kalau pergi kepada yang sia-sia, yang mubah, apalagi pergi kepada yang haram ya. Apalagi digunakan kepada yang haram. Kalau Bapak banyak melakukan yang mubah, yang sia-sia, yang sunat, yang wajib terbengkalai. Yang sunat, yang wajib terabai. Bapak selawat tidak, tasbih tidak, tahlil tidak, Quran tidak, zikir tidak. Apalagi, tengoklah apa yang Bapak buat. Kalau bukan Quran, kemarin dibilang satu,
Selawat, banyak kalau selawat. Berapa ribu satu hari? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba ditargetkan 10 terakhir Ramadan ini siang 1000, siang 1000, malam 1000. Nanti berubah, Pak. Berubah Ramadan Bapak. Istighfar gitu juga. Tasbih, tahmid gitu juga. Subhanallah wa bihamdih. 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 Contohnya sebelum sholat fardu 100 atau sebelum dan sesudahnya 100. 5 kali sholat fardu dapat 500. Nabi Muhammad mengatakan dalam bacanya sudah pernah disebut, siapa yang berzikir subhanallah bihamdi 100 saja, dosanya hanyut, dosanya dihapus walaupun sebanyak buih di laut. Nah, tanyalah diri, sejak awal Ramadan sudah berapa tasbihnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Ada jemaah yang mencoba 5 menit dia dapat 300. Dapat 300. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Duduklah sebelum beduk, sebelum azan maghrib. Ini kadang sebelum azan maghrib kosong waktunya. Tidak ada apa-apa. Quran tidak, tasbih tidak, zikir tidak, apa tidak. Kosong saja. Waktu yang kosong itu rugi. Karena tidak terisi dengan yang sunat, dengan yang wajib. Baik Pak ya. Ini menyambung tazkirah kemarin tentang surah Nazi'at nih Pak ya. Surah Nazi'at tadi tidak dibaca semuanya. Kemarin malam dibaca semuanya 46 ayat. Quran ini perlu dibaca, perlu didengar, perlu diperhatikan, perlu disingkap maknanya, perlu difikirkan maksudnya. Tadabbur namanya. Karena bahasa ini bahasa Arab, kita tidak paham. Nah, belajarlah dengan orang yang paham bahasa Arab. Kalau dia tak paham, dia tak belajar, berdosa Pak. Karena belajar itu wajib. Hukum belajar wajib. Talabul ilmi faridah. Belajar itu wajib. Nah, kita lihat petikan tentang sifat ahlun nar, sifat ahlul jannah. Karena di bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup semuanya. Setan iblis yang kedua-keduanya dibelenggu, dirantai. Pintu surga terbuka. Ini cara menutup pintu neraka. Cara membuka pintu surga. Disebut dalam surah An-Nazi'at. Ayat berapa? Mulai dari 37, 38, halaman 584 Pak ya. Yang buka Quran 584. Kalau di Brunei dulu di Malaysia kalau kita ceramah, jemaah itu pegang Quran tuh. Ada rehalnya, ada Quran terjemahannya. Di sana begitu Pak ya. Kalau Bapak tak pegang di sini nanti pegang di rumah. Ayat 37, 38, 39 tentang penyebab orang itu masuk neraka. Artinya jangan dibuat seperti itu. Bapak akan selamat dari azab neraka. Ayat 40, 41, 2 ayat saja. Faktor penyebab masuk jannah, masuk surga. Rebutlah 2 ayat pendek. Tentang neraka 3 ayat pendek. Ayatnya berbunyi, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Tidak sampai sebaris di sini Pak. Dalam Quran ini tidak sampai sebaris. 3 ayat pendek dikumpulkan tidak sampai sebaris.
terkait dengan al-jahim, neraka. Dua sifatnya, dua kesilapan orang yang nanti akan dilontarkan ke dalam neraka di sana. Dan dikasih Ramadan, tidak dimanfaatkannya waktunya. Dan 10 terakhir Ramadan, tidak meningkat Qur'annya. Apa sifatnya? Fa'amma man tagha. Orang yang keterlaluan. Ramadan juga tidak meningkat. Masih dengan yang mubah, yang harus. Tagha tajawazal had. Melampaui batas. Melanggar. Ada juga mana zalim. Zalim ya, kalau waktu tidak dimanfaatkan semaksimalnya bulan Ramadan, tidak dimanfaatkan, tidak bergiat dia, zalim terhadap dirinya. Wa atharal hayatad dunya. Orang yang zalim, orang yang keterlaluan, malah dia mengutamakan keduniaan, dunia yang dipikirkannya. Kalau dia pegang keduniaan saja, keduniaan yang merugikan dia. Bukannya Quran, bukan ceramah, bukan tazkirah. Orang yang hidupnya keterlaluan dan mengutamakan keduniaan, fa inna jahima hiyal ma'wa. Nasibnya, bahagianya adalah neraka. Dua sifatnya, keterlaluan, melanggar perintah Allah selalu. Allah suruh baca Quran, dia tak mau Quran. Tak mau. Dunia yang dikejarnya. Isi hatinya dunia saja. Bukan ada Allah di hatinya. Sama dengan ayat dalam surah Al-A'la ini Pak ya. Yang dibaca dalam salat witir setiap malam Jumat. Bal tu'sirunal hayatad dunya katanya. Ayat 16 halaman 592. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tu'siruna. Di sini wa athara. Athara kata kerja masa lampau, fi'il madhi, past tense. Tu'siruna kata kerja sekarang dan akan datang. Madhi, lampau, masa lampau, sekarang akan datang. Dunia saja dipikirkannya. Bal tu'siruna hayatad dunya. Ternyata kamu itu memilih dunia saja. Wal akhiratu khair. Akhiratnya jauh lebih baik. Apakah dan nilainya kekal. Dunia yang kamu lihat itu tidak kekal. Yang kekal dosanya. Subhanallah. Subhanallah. Dua sifatnya Pak ya. Hidupnya keterlaluan dan dipikirkannya keduniaan saja. Fa inna jahima hiyal ma'wa. Itulah masuk neraka itu. Selesai tentang dua sifat ahlun nar. Keterlaluan, melampaui batas, melanggar peraturan dan mengejar dunia. Di hatinya apa? Ada jannah di hatinya. Ada Allah di hatinya. Ada Quran di hatinya. Ada cinta Rasul di hatinya. Ada cinta ketaatan. Ada cinta ilmu. Tanyalah hati. Tapuk parui tanya selero. Tapuk dadok tanya pandape. Kata orang Sumatera Barat. Tanya diri Anda, apa dalam hati Anda itu? Apa katanya? Tapuk dadok tanya pandape. Tapuk parui tanya selero. Apa seleranya? Apa maunya dia? Selesai tentang neraka apa ya? Kemudian tentang jannah, tentang surga. Wa ma man khafa maqama rabbih
Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dua ayat pendek. Sebaris sedikit-sedikit. Tadi 3 ayat pendek dalam sebaris. Ini sebaris juga, lebih sedikit mungkin. 2 sifat al jannah. 2 sifat pencinta jannah. 2 sifat orang yang akan masuk neraka. 2 lawan 2. Senang. Wa amma man khafa maqama rabbih. Orang dia takut pada makam keagungan Allah. Selalu Allah ada di hatinya. Allah kasih aku Ramadan. Hari ini dah berapa juz surat Al-Quran? Kalau waktu sholat duha, aku salah sholat duha tadi atau belum? Sholat fardu, penuhkah sholat fardu aku? Di mana aku sholat subuh tadi? Nanti sholat subuh di mana? Maka bisa aku di mana? Kalau aku di mana? Takut akan makam kebesaran Allah. Takut kepada Allah SWT. Allah bersamanya 24 jam. Allah memperhatikannya. Takut akan makam kebesaran Allah. Allah. Takut dia. Takutnya takut yang baik, Pak ya. Bukan takut yang tak baik. Macam takut kepada ular, takut kepada harimau, takut kepada singa, takut kepada penyakit. Itu takut yang tak baik. Takut kepada Allah ini membuahkan, menghasilkan ketaatan, kecintaan. Siapa yang takut kepada Allah, maka Nabi berdoa agar dikasih rasa takut yang baik. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, limpahilah aku, karuniailah aku manisnya rasa takut kepadamu yang dapat membendung daripada kemaksiatan. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, berilah aku rasa takut kepadamu yang dapat mencegah aku daripada kemaksiatan. Kenapa masih mau berbuat maksiat? Enggak takut. Hilang rasa takut, dicabut rasa takut di hatinya. Ada ulama tersoal namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Pernah mengeluarkan kata-kata emas, kata-kata mutiara. Lau arafan nasu azamakallah lama asauhu. Kalau mereka arif, kalau manusia itu arif, tahu keagungan Allah, mesti akur, mesti patuh, tidak mungkin bermaksiat lagi. Kenapa berani buat maksiat? Tak takut, tak ingat kebesaran Allah. Satu tadi takut kepada Allah. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa, mencegah nafsu dari kehendak yang tak baik. Kehendak yang terbaik melihat yang tak berguna. Bagi yang pegang ini lah ya. Kalau bagi yang lain itu terserahlah. Artinya mesti mengekang nafsu. Pertama takut kepada Allah, takut kepada keagungan kebesaran Allah. Kedua mesti dikontrol nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu maka Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, tolonglah aku berbuat takwa kepada Allah. Nabi sendiri minta supaya nafsunya dikontrol Allah untuk melakukan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, tolonglah diriku untuk bertakwa kepada-Mu ya Allah. Wa zakkiha, bersihkanlah nafsuku, diriku. Anta khairu man zakkaha. Karena kenapa dia masih mau berbuat yang tak perlu, tak baik? Karena dalam kotor. Kekotoran mencerminkan, melahirkan tindakan yang kotor. Kalau di dalamnya sudah baik, sudah bersih, akan tercerminlah perbuatan yang baik. Jadi doa takut tadi perlu Pak ya. Doa nafsu juga perlu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah nafsunya dari memperoleh kehendak yang tak baik. Hawa itu kehendak yang tak baik, Pak.
Hawa bahasa Arab sudah masuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Hawa tadi ya tulombangan, terjerumus. Sumiyal hawa li'annahu yahwa au yahwi bisabiha ila jahannam. Dikatakan hawa itu hawa karena hawa itu menjatuhkan orangnya ke dalam neraka. Itu kata ulama. Hawa kehendak yang tak baik. Pernah mendengar ceramah Buya Yahya dulu nih. Hawa itu kehendak yang tak baik itu lebih kejam daripada 60 setan. Lebih dahsyat, lebih kejam daripada setan. Kehendak yang tak baik itu hawa itu lebih strong daripada 60 setan. Setan tidak perlu ganggu dia lagi, karena dalamnya sudah ada hawa. Hawa ini penyakit berat, Pak. Hawa, keinginan yang tak baik. Sumyal hawa, dikatakan dia hawa katanya, tak silam bilangnya asyabi namanya, seorang ulama. Karena hawa ini akan menjerumuskan, menjatuhkan orangnya ke dalam jahannam. Hawa yang jatuh, madahu, tulumbangan, jauh jatuh ke lembah neraka dibuatnya. Hawa. Keinginan ya. Kadang disatukan dengan hawa nafsu sama juga. Hawa nafsu. Kalau nafsu itu ada yang nafsu yang baik, ada yang antara baik yang tak baik, ada yang tak baik. Kalau hawa itu tak baik, karena dia lebih berbahaya daripada tak silap tak 60 tak 70 setan. Ada dalam dirinya setan dibelenggu pun setan santai saja, biarlah katanya. Dalam diri sudah hawa. Banyak ayat tentang hawa dalam Quran, Pak ya. Subhanallah. Coba kita lihat satu, tak silap dalam surah Jasiyah. Orang yang Tuhannya hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Halaman 501. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang itu bertuhankan hawa nafsunya. Orang yang menuruti nafsu berarti itulah Tuhannya. Yang bilang Quran ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ilahnya hawanya. Wa adallahu Allahu ala ilm. Allah akan menyesatkannya, Allah akan membantunya. Malah Allah menyesatkannya ala ilm, dia tahu. Dia tahu yang tak baik. Masih diturutinya. Wa khatama ala sam'i. Pendengarannya akan disumbat Allah. Wa qalbi, hatinya akan diblokir. Wa ja'ala ala basari gishawa, pandangannya akan dihalangi. Berapa musibah ditimpanya? Allah akan sesatkan dia. Telinganya akan disumbat, hatinya akan ditutup, pandangannya akan dihalangi. 4 musibah yang dihadapi orang yang menuruti nafsunya. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa lagi yang bisa membuka hidayah di hatinya selain Allah? Afala tazakkarun. Kenapa tak mau tahu lagi? Tahulah bahwa menuruti hawa nafsu itu berarti menjadikan nafsunya, hawanya jadi Tuhan, mempunyai 4 resiko. Allah akan menyesatkannya, telinganya akan disumbat, hatinya akan ditutup, pandangannya akan dihalangi. Maka tak nampak yang baik. Tidak nampak yang baik, bahkan yang baik
dilihat tak baik. Yang tak baik, dilihat baik. Itu tadi Pak ya. Renungan ayat surah An-Nazi'at. 3 ayat pendek tentang neraka dan sifat ahlun nar. 2 ayat pendek tentang jannah. Jadi begitu perlunya kita membincangkan Al-Quran ini. Kalau kita tidak bincangkan, tidak masuk di hati. Mesej Al-Quran 30 juz, tidak masuk di hatinya. Padahal Quran ini, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitabnya. Yakinalah sepenuhnya pedoman hidup bagi ahli takwa. Ini pedoman hidup Anda. Ini pedoman hidupku, suamiku, istriku, anak cucu, anak menantu, sanak saudara, komunitas, tetangga, rakyat, pemimpin, umat, lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baiklah Pak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Yang penting kita tahu bahwa dalam diri kita itu ada musuh yang lebih jahat daripada setan. Ternyata bulan Ramadan masih lagi belum dapat ditundukkan. Jadi iblis itu ngelak saja dia. Biarkanlah. Biarkanlah orang ini tidak dapat ini. Dan miak sama dia. Sekongkol dengan dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia menolong iblis. Ada ayat mencela. Karena orang itu memilih berteman dengan iblis. Tengok dalam surah Maryam Pak ya. Bukan Maryam. Surah Kahfi ayat 50. Ayat 50. Mencela orang yang sekongkol dengan iblis. Ayat 50 halaman 299. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya. Kenapa kalian menjadikan iblis dan zuriatnya, anak cucunya, anggotanya, awliya, menjadi teman baikmu? Min duni, bukan Allah jadi teman baikmu. Wahum lakum adu, mereka itu musuhmu sebenarnya. Bi'sa lizzalimin badala. Jelek sekalilah, brengsek sekalilah choice pilihan yang kamu buat itu. Kamu salah pilih. Memilih, melek, menjempol musuh, menolong musuh. Dia tidak tahu. Bi'sa lizzalimin badala. Jelek sekalilah pilihan alternatif yang kamu buat itu. Kamu memihak ke musuh. Ini marah nih Pak ya. Ayat ini marah nih. Ayat 50 surah Kahfi halaman 299. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.